Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-33 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan di video sebelumnya, itu kita sudah bahas mengenai Flexbox pada CSS. Dan di video tersebut, kita sudah bahas beberapa properti dari Flexbox, termasuk properti yang bisa kita berikan untuk kontainer, dan properti yang bisa diberikan untuk item. Nah, selanjutnya untuk video ini, kita akan membuat beberapa latihan yang terkait dengan Flexbox. Dan tentu, ini berdasarkan apa yang pernah kita bahas di pertemuan ke-32 mengenai CSS Flexbox. Dan yang akan kita buat itu kurang lebih seperti pada gambar berikut ya. Jadi ada 3 latihan yang akan kita buat yang terkait dengan CSS Flexbox ini. Ini yang pertama, di bagian atas ya, ini terdiri dari 1 kolom. Dan di bagian bawah itu terdiri dari 2 kolom. Jadi ceritanya di sini, di bagian atas ya, ini merupakan post artikel, kemudian di sebelah kiri, itu merupakan artikel terkait, dan yang sebelah kanan, itu merupakan daftar artikel terbaru. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ini hasil modifikasi dari latihan pertama, di mana di sini terdiri dari 3 kolomnya. Nah, kolom pertama dan kolom ketiga itu memiliki lebar yang sama, sedangkan kolom yang kedua itu memiliki lebar yang berbeda. Yang berbeda dari kolom pertama dan kolom ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan buat latihan seperti ini. Ya, ada gambar, kemudian judul artikel, dan isi artikelnya. Nah, baik sampai di sini, silakan teman-teman jalankan aplikasi Visas.got ya. Kita akan siapkan file pertemuan 33, yang akan kita gunakan sebagai file latihan yang terkait dengan Flexbox. Di sini saya buat file baru ya. Klik tombol new file. Nama filenya adalah pertemuan _33.html. Sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke, sekarang kita siapkan untuk file CSS-nya ya. Ini saya scroll ke atas. Kita klik di folder CSS. Lalu klik tombol new file. Nama filenya ini style_33.css. Oke, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, untuk sidebar sebelah kiri, ini untuk sementara saya hadiah. Ini supaya area kerja kita agak luas dilihat. Pas selanjutnya kembali ke file pertemuan 33.html. Kita akan buat struktur dasar dari HTML, tanda seru seperti ini, lalu enter di keyboard. Untuk titlenya ini saya isi latihan Flexbox. Nah, selanjutnya di bagian body. Di sini kita butuh kontainer yang ada beberapa item di dalam kontainer, dan akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan Flexbox. Nah, pertama, di sini saya butuh kontainer ya. Ini kontainer yang berada di luar. Namanya kontainer main. Ya, karena ini ada beberapa nanti kontainer di sini. Kemudian di dalam kontainer main ini, kita akan membuat beberapa item. Item yang pertama, jika kita lihat dari contoh latihannya ya. Ini latihan pertama. Ini ada 3 item. Item pertama, itu untuk post artikelnya atau kontennya ya. Kemudian item yang kedua, itu daftar link atau navigasi. Kemudian item yang ketiga, itu merupakan daftar artikel terbaru. Oke, kita akan coba buat.
di sini, di dalam kontainer main, kita butuh kelas di sini. Nama kelasnya adalah konten, titik konten, lalu tab di keyboard. Nah, di dalam kelas konten ini saya enter 1 kali. Di sini, saya butuh beberapa elemen HTML untuk saya tempatkan di dalam kelas konten. Yang pertama ada tag H3. Untuk H3-nya ini saya isi dengan judul artikel. Nah, kemudian saya enter lagi di bawah tag H3. Saya butuh paragraf di sini ya. Tag P. Kemudian lorem untuk merendam sebuah teks ya. Ini lorem 100 lalu tab di keyboard. Oke, untuk item pertama sampai di sini sudah selesai ya. Ingat nama kelasnya adalah konten. Kemudian di bawahnya, di bawah div ini, saya enter 2 kali ya supaya mudah dikenali bahwa ini item pertama dan selanjutnya itu adalah item yang kedua. Dan untuk item yang kedua, ini ada daftar link artikel. Ini menggunakan UL ya. Kemudian di dalam UL, LI itu ada link. Oke, di sini nama kelasnya, misalnya ini nama kelasnya navigasi kiri ya. Ini supaya kedepannya bisa kita kenali ya, bahwa ini navigasi ini berada di sebelah kiri. Saya tap sampai di sini. Nah, di dalam navigasi kiri ini, kita butuh beberapa elemen HTML juga ya. Ini yang pertama ada H3. Ini saya isi daftar link artikel. Kemudian di bawah H3 ya, kita butuh UL, lalu tab di keyboard. Saya enter di sini, tag LI lagi, saya tab 1 kali. Nah, di dalam LI-nya itu ada link ya. Dia warna biru ya, link artikel 1. Untuk membuat link, tag A, lalu tab di keyboard. Nah, untuk nilai atribut tarifnya ini untuk sementara kita kasih nilai trash ya. Kemudian informasi yang akan saya tampilkan di dalam link ini kita ketiknya di sini ya. Sebelum tag penutup A. Di sini link artikel 1. Alangkah selanjutnya ini kita blok ya. Kita copy. Kita butuh berapa nih? Kita butuh 4. Kita copy alternative shift lalu arah pada bawah. 1, 2, 3, 4. Kini saya ganti ya. Ya, sebenarnya ada cara lebih mudah untuk membuat link seperti ini ya. Nah, untuk item yang kedua, ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan buat item yang ketiga. Saya enter lagi 2 kali di sini. Item yang ketiga, ini ada daftar artikel terbaru. Kita buat nama kelas di sini. Navigasi kanan. Navigasi kanan. Saya tab 1 kali. Nah, di dalam kelas navigasi kanan ini saya butuh beberapa elemen HTML lagi. Yang pertama H3 untuk daftar artikel terbaru. Nah, selanjutnya di bawah tag H3, di sini saya butuh H4 ya, untuk menampilkan ini ya, judul artikelnya, lalu ada paragraf. Ini judul artikel. Kemudian di sini ada tag P. Untuk paragrafnya di sini kita butuh berapa kata ya. Mencoba lorem 15. Menjadi terlalu banyak ya. Saya tab. Nah, 15 kata ya. Nah, sampai di sini kita sudah buat kontainernya ya. Nama kontainernya adalah kontainer main. Kemudian di dalam kontainer main ini itu terdapat beberapa item. Item yang pertama itu ada div dengan nama kelas konten. Dan item yang kedua itu ada div dengan nama kelas navigasi kiri. Selanjutnya item yang ketiga itu ada div dengan nama kelas navigasi kanan.
Nah, sampai di sini kita akan jalankan dulu file pertemuan 33.html. Nah, di sini kita sudah punya. Nah, sekali lagi, ini item pertama, ini item yang kedua, dan ini item yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan berikan style CSS. Pertama yang akan kita lakukan, ini kalau kita lihat di contoh latihan dia. Untuk layer pertama, atau latihan pertama, di sini ada warna background. Ini bisa kita gunakan selektor body ya, untuk memberikan warna background. Kembali ke Visual Studio, di style 33.css. Selektornya adalah body ya. Untuk memberikan warna background, ini kita gunakan property background color. Untuk warnanya ya, ini saya gunakan kode warna dari hexadesimal CC. Oke, sampai di sini. Kalau saya refresh borsanya, ini belum ada perubahan apapun ya. Itu karena kita belum menghubungkan ya file style 33.css ini dengan file pertemuan 33.html. Nah, untuk menghubungkan file HTML dengan CSS ya, di pertemuan 33.html, di atas tag title ya, kita akan panggil file style 33.css. Saya enter satu kali di sini. Gunakan tag link untuk memanggil file CSS, lalu tap di keyboard. Kemudian nilai di dalam atribut hrefnya, ini pertama folder CSS. Ya, kenapa folder CSS? Karena file CSS-nya kita buat di folder CSS ya. Kemudian kita cari style 33.css. Nah, ini ya, saya klik. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan style 33.css. Oke, sekarang kalau kita kembali ke browser, saya refresh. Nah, langkah selanjutnya, kita akan berikan style default ya di setiap kelas ya. Ya, termasuk kontainer dan beberapa item di dalamnya. Yang pertama kita lakukan di sini, itu memberikan style default untuk si kontainernya terlebih dahulu. Ya, kita akan tentukan lebar dari si kontainernya. Di sini, titik container main. Kita kasih property width di sini untuk menentukan lebar dari si kontainer. Anggaplah di sini 900 pixel. Kemudian supaya kontainer ini berada ke tengah, bisa saya kasih property margin di sini, margin auto. Ya, sampai di sini, saya refresh lagi browsernya. Nah, dengan property margin dengan nilai auto, maka si kontainernya itu akan dibawa ke tengah secara horizontal dan akan diberikan space margin yang rata ya, kiri dan kanan. Oke, selanjutnya kita akan berikan property default untuk si konten ya, kelas konten. Nih, item yang pertama. Saya enter satu kali sini, titik konten. Pertama di sini kita kasih property background color ya. Untuk background colornya, ini saya isi dengan FPF untuk warna putih. Oke, coba kita lihat lagi hasilnya. Ini saya refresh. Nah, sampai di sini, jika kita perhatikan ya, teks yang ada di dalam kelas konten ini, itu merapat di semua 4 sisi ya. Dan jika kita ingin ada jarak ya, itu bisa kita berikan property pending. Oke, untuk kelas kontennya, di sini kita tambahkan property padding. Coba paddingnya 30 pixel. Oke, sampai di sini, saya refresh lagi browsernya. Nah, selanjutnya untuk item yang kedua. Untuk item yang kedua ya, ini. Nama kelasnya adalah navigasi kiri. Titik
navigasi kiri. Nah, yang kita berikan di sini pertama, itu warna background juga ya. Warna backgroundnya ini kode hexadesimal EEE. Saya refresh lagi sampai di sini. Nah, ini sama dengan kasus yang pertama. Jika kita ingin ada jarak nih, keempat sisinya ya, bisa kita berikan properti padding di sini. Padding kita samakan di atas 30 pixel. Saya refresh lagi. Nah, selanjutnya untuk navigasi kanan atau item yang ketiga, nih ya. Titik navigasi kanan, kita berikan properti background color di sini. Untuk warna backgroundnya, ini kita samakan yang di atas. Oke, sampai di sini. Saya lihat lagi hasilnya. Ini saya refresh. Nah, kasus yang sama lagi, kita berikan properti pending di sini. Padding 30 pixel. Ini kita samakan yang di atas ya. Sumasin 30 pixel. Saya refresh. Nah, sampai di sini kita sudah berikan style default untuk kelas kontainer main dan 3 items di dalam kontainer main. Dan defaultnya semua item itu bersusunan ke bawah. Sementara yang akan kita buat di layar pertama ya, latihan pertama, itu 1 kolom di atas dan 2 kolom di bawah. Nah, untuk membuat seperti ini, ya, yang pertama kita lakukan ya, kita akan berikan properti flash untuk kontainer main. Ya, di sini, nama propertinya adalah display. Di sini, properti yang wajib ya ketika kita ingin menggunakan Flexbox. Display, nilainya adalah flex. Oke, sampai di sini, jika kita kembali ke browser, ini saya refresh. Nah, maka yang tadi awalnya, kolomnya bersusunan ke bawah, setelah kita menambahkan flex, itu akan bersusunan ke samping. Tetapi yang akan kita harapkan, kita akan lakukan seperti ini ya. 2 kolom di bawah. Sementara hasilnya setelah flex itu, kolomnya bersusunan ke samping. Nah, untuk membuat kolom seperti ini, 2 kolom di bawah, di sini ya, di kontainer mainnya. Jika teman-teman pernah mengikuti pertemuan ke-32 mengenai CSS Flexbox, ya saya rasa teman-teman sudah bisa tebak di sini, properti apa yang bisa kita berikan di sini supaya kedua kolom tersebut itu turun ke bawah. Yaitu, kita berikan di sini, properti yang namanya flex wrap. Nilainya adalah wrap. Kita lihat sini di browser yang saya refresh. Nah, itu kita paksa kolomnya ya. Ketika kolomnya ya tidak muat dengan si kontainernya yang 900 pixel, maka kolom setelahnya itu akan pindah ke bawah. Nah, selanjutnya, supaya kedua kolom ini yang naik berjalan ke atas, ya, sama seperti contoh latihan ini ya. Di sini tinggal kita samakan ukuran ya untuk kelas navigasi kiri dan navigasi kanan. Tinggal di sini kita berikan properti namanya flex. Flex 1. Ya, kotak navigasi kiri dan kotak navigasi kanan ya berikan ukuran yang sama, yaitu flex 1. Oke, sampai di sini kita lihat hasil di browser, ini saya refresh. Nah, latihan yang kedua, kita akan membuat seperti ini ya, dengan memodifikasi file latihan pertama. Ya, di mana yang tadinya 1 kolom di atas, 2 kolom di bawah, sekarang kita ubah semua kolom berjejeran ke samping. Ya, dengan ketentuan, kolom pertama dan kolom kedua itu memiliki flex yang sama, sedangkan kolom yang di tengah itu memiliki luas yang berbeda. Oke, kita akan coba lakukan seperti ini. Kita akan kembali ke visual berikutnya. Yang pertama yang kita lakukan di sini, supaya kolomnya berjejeran ke samping ya. Flex wrap itu bisa kita ganti di sini
dari urep, no, urep. Kembali ke dasar, ini saya refresh. Nah, langkah selanjutnya, dari contoh latihan kita, ya, yang judul artikel itu berada di tengah, sementara yang kita buat ini, itu judul artikelnya berada di sebelah kiri. Nah, supaya kita bisa tukar posisinya, ya judul artikel, ya pindah ke tengah, dan daftar artikel ini, daftar link ini, itu pindah di kiri. Di CSS-nya di sini, itu ada yang disebut dengan properti order pada Flashbox. Nah, pertama yang di konten ya, di sini, supaya dia pindah di urutan kedua, di sini kita bisa kasih properti order dengan nilai 2, ya, order kedua. Tapi ini kalau saya replace emursannya, nah, ini malah pindah ketiga. Nah, ini terjadi karena masing-masing item itu belum kita kasih properti order. Nah, sekarang untuk navigasi kiri, ini order 1, ya. Kemudian untuk navigasi kanan, ini order 3, jadi 2, 1, 3. Nah, sampai di sini kita akan lihat sini browser. Saya refresh. Nah, ini sudah betul posisinya ya. Daftar link di sebelah kiri, judul artikel di tengah, kemudian daftar link terbaru di sebelah kanan. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, itu ukurannya lebih kecil ya jika dibandingkan dengan latihan pertama. Kalau saya kasih di sini, ya, untuk kontennya, ini flex 1, ya jadi semua item itu flexnya 1. Maka semua ukurannya itu sama semua. Sementara yang kita harapkan adalah, yang si kontennya itu memiliki luas yang berbeda ya. Dari kedua item ini, ya, kiri dan kanan. Sini bisa kita tambahkan paste ya. Coba flex 3. Oke, sampai di sini saya represent besarnya. Nah, jadi itu salah satu cara untuk menggapai hasil yang seperti pada gambar berikut. Nah, cara yang kedua, kita bisa menentukan lebar dari si konten ini. Ya, tanpa menggunakan flex. Yang flexnya kita hapus. Saya tentukan lebar dari si konten ini. Anggaplah misalnya di sini 400 pixel. Kembali ke dasar, ini saya refresh. Nah, maka akan dapat hasil yang sama seperti pada contoh latihan kita. Nah, sampai di sini kita sudah mencapai hasil pada contoh latihan kita ya. Latihan pertama dan latihan kedua. Selanjutnya untuk latihan ketiga, ini kita akan buat seperti ini ya. Nah, untuk latihan ini, silakan teman-teman siapkan 3 gambar ya. Dan untuk gambar ini, itu akan saya gunakan gambar yang paling kita gunakan sewaktu kita belajar yang namanya property float. Di gambarnya di sini saudara saya siapkan ya. Nih, di dalam float gambar, sini ada tingkat 1, 2, dan 3. Ini kalau tidak salah, gambar ini sudah ada sewaktu kita belajar yang namanya float, yang membuat post artikel. Sampai di sini, kita akan coba buat ini ya. Kita kembali ke visual berikutnya. Pertemuan 33.html. Ini kita biarkan sepertinya. Ini div kontainer main. Ini saya buat lagi kontainer di bawah div class kontainer main. Misalnya enter dari sini, enter 2 kali. Ya, setelah div yang terakhir. Nama kontainernya, ini kontainer cup. Nah, di dalam kelas kontainer cup ini, ya, kita butuh 3 items ya. Ini bisa nanti kita copy. Items yang pertama, class card. Nah, di dalam class card ini, kita butuh berapa elemen HTML. Nah, item yang pertama, saya buat class di sini, card shader. Nah, saya tap di keyboard, dan isinya untuk class card header ini, itu berupa gambar ya. Untuk memanggil gambar di HTML, kita gunakan tag img.
Lalu nilai di dalam atribut SSC-nya itu merupakan alamat di mana file gambar tersebut kita simpannya. Ini sudah ada di folder gambar ya. Berarti di sini foldernya gambar, lalu slash, kemudian nama gambarnya. Artikel _1.jpg. Ini saya klik. Nah kemudian di bawah discard header ini saya enter 1 kali. Saya butuh H4 di sini untuk judul artikelnya. Lalu di bawah H4 ini saya butuh tag P di sini. Saya isi dengan lorem 20. Tap di keyword. Oke, sampai di sini coba kita lihat hasilnya dulu di web browser ya. Ini saya refresh. Ini hasilnya akan seperti ini bentuknya. Karena gambarnya ini terlalu besar ya. Selebihnya tinggal kita copy ya. Kita cukupkan 3 items. Ya, ini kita copy mulai dari div class karya. Saya blok seperti ini. Lalu, alternatif shift ini ditekan bersamaan. Lalu, arah pada bawah sebanyak 2 kali. 1, 2. Tinggal kita ganti di setiap gambar ya, tiap-tiap item. Ini item pertama. Ini artikel 2 di item kedua. Dan ini 3. Ini di item ketiga. Oke, sampai di sini saya kembali ke browser, saya refresh. Nah, bentuknya seperti ini ya, itu gara-gara gambarnya ya. Gambarnya terlalu besar, nanti kita ubah ukurannya ya. Ya, ini nanti kita tangani ya. Oke, yang pertama di sini yang akan kita lakukan, memberikan style untuk kontainer card-nya. Ya, kita kembali ke style 33.css. Kita akan berikan style CSS untuk kontainer card terlebih dahulu. Nah, di sini ya, titik kontainer card. Nah, pertama yang akan kita lakukan di sini, tentu menentukan lebarnya dulu ya. Ini width-nya 900 pixel, kita samakan di yang pertama tadi. Kemudian untuk marginnya, supaya dia ke tengah, secara horizontal. Propertinya margin, nilainya adalah auto. Oke, sampai di sini saya cek dulu ya, saya lihat hasilnya. Nah, ini ya. Atau ini kita kasih jarak ya, antar latihan 1, 2, dan latihan 3. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya, margin top, seperti ini. Margin top. Ya, anggaplah di sini kita kasih 30 pixel. Oke, saya refresh browsernya lagi. Nah, ini untuk margin top nih ya, atau ini bisa kita isi di sini ya. Langsung 30 pixel. Ini boleh dihapus. Ya, 30 itu berlaku untuk atas dan bawah. Yang auto itu berlaku untuk kiri kanan. Tidak kita refresh urusannya, maka akan dapat hasil yang sama. Nah, langkah selanjutnya, kita akan berikan start default untuk tiap-tiap itemnya. Nah, untuk itemnya itu menggunakan kelas card ya. Nih, kembali ke style 33.css. Nama kelasnya adalah card. Ini yang pertama yang saya lakukan di sini menentukan warna background-nya dulu. Yang kita gunakan warna putih di sini, FF. Ini saya cek lagi hasilnya. Ini sudah betul. Kemudian ini kita tambahkan juga pendingnya, supaya konten di dalamnya tidak terlalu mepet di 4 sisi. Ini padding.
Coba ini 10 pixel ya. Refresh. Nah. Selanjutnya, untuk si gambarnya ya. Nih kita akan atur gambarnya supaya dia 100% dari kontainer pembungkusnya. Ini congkal dilap behavior HTML ya. Yang membungkus masing-masing gambar itu card header ya. Card header yang berada di dalam kelas card. Ini akan kita buat 100% dari elemen pembungkusnya. Jadi nanti nama kelasnya ini ya. Spesifiknya. Titik card. Ya. Spasi. Kelas. Card header. Kemudian IMG. Nah, di sini yang dibaca, tarikan saya tag IMG ya, yang berada di dalam kelas card header, yang berada di dalam kelas card. Berikan properti CSS, propertinya tentukan lebar dari gambar ini, yaitu 100% ya, dari elemen pembungkusnya, yaitu card header. Oke, sampai di sini. Kita lihat hasilnya di browser saya refresh. Nah, maka semua gambar itu 100% dari elemen pembungkusnya ini. Kalau lihat ini penuh ya. Kenapa? Karena kita tidak menentukan lebar dari kelas cardnya. Saya coba di card di sini. Saya tentukan lebarnya menggunakan property width. Anggaplah di sini 32%. Ya, 32% dari kontainer cardnya. Oke, sampai di sini saya refresh semursannya. Nah. Langkah selanjutnya tinggal kita atur item sini ya. Ini itemnya bersulang ke bawah. Ini tinggal kita atur supaya itemnya berjalan ke samping. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code ya. Kita cari kontainernya. Kontainer card. Di sini. Propertinya apa? Display. Flex. Ya, properti yang display nilainya adalah flex. Sampai sini, kita refresh semursannya. Nah, maka akan berjalan ke samping. Dan satu hal di sini, jika kita lihat contoh latihannya, ini 30%, sementara yang kita buat di sini, ini yang agak lebar ya. Oh, ini gara-gara kita tambahkan tadi properti padding ya. Di sini ada padding 10 pixel. Dilihat ketika kita menambahkan semua padding, maka lebar konten tersebut itu akan bertambah. Tidak sesuai lagi dengan ukuran aslinya. Dan jika kita ingin mempertahankan lebarnya, lebar dari semua elemen di HTML, setelah kita menambahkan properti padding, itu bisa kita tambahkan di sini properti yang namanya box sizing. Sini. Propertinya adalah box sizing, nilainya adalah border box. Jadi properti ini untuk mempertahankan lebar dari sebuah elemen pada HTML. Jadi ketika semua elemen kita tambahkan properti padding, ya maka lebarnya itu akan bertambah. Bukan lagi 32%. Nah, sampai di sini, jika kita kembali ke browser saya refresh. Nah, tapi di sini ada free margin-nya di sebelah kanan. Ini bisa kita atasi supaya ada free ya, ada free antar elemen ya. Antar elemen di kiri dan kanan. Di sini kita bisa kasih properti justify content. Ya, tepatnya di container card. Justify content space between. Ya, kembali ke browser. Saya refresh. Nah, maka yang tadinya free di sebelah kanan itu akan dibagi antar itemnya. Jika ini nilai yang lain, selain space between, ini ada space around. Kita lihat hasilnya, ini saya refresh. Nah, maka ini akan diberikan jarak yang sama ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan antar elemennya itu akan dibagi rata. Nah, selain ini, itu ada space evenly. Nah, untuk space evenly, ini kalau saya refresh. Nah, ini tetap akan diberikan margin yang di kiri kanan. Tapi untuk margin antar items
itu lebih sedikit ya, dan akan diberikan jarak yang sama antar elemennya. Jadi ini pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai properti Flexbox pada CSS. Itu tepatnya di pertemuan ke-32 mengenai belajar CSS untuk pemula. Ini saya kembalikan ya. Just review content nilainya adalah space between. Yang di sini tidak ada free margin kiri kanan, tapi marginnya hanya diberlakukan untuk antar elemen, ya, elemen 1, elemen 2, kiri kanannya. Jadi ini latihan kita yang terkait dengan CSS Flexbox. Dan tentu ini berdasarkan apa yang pernah kita pelajari di pertemuan ke-32 mengenai CSS Flexbox. Baik, untuk video ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.